Mari kita awali kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kini lah masuk tanggal 12 Sya'ban. Berarti kurang lebih sekitar 7 balik atau 8 balik harian kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan umur kita sampai Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga bulan Ramadan itu membawa berkah, keutamaan dan kemuliaan bagi kita, bukan hanya bagi orang. Dek kini masih Sya'ban, maka mari kita perbanyak persiapan-persiapan, bekal-bekal, dan menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan, bulan latihan untuk menghadapi Ramadan, dengan mengisinya doa-doa, zikir, istighfar, baca Quran, puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kemudian juga memperbanyak amalan-amalan sunat lainnya, sehingga kita telah terlatih bila masuk Ramadan kita cuma tinggal melanjutkan analah biasa kita lakukan di bulan Sya'ban. Dan kemudian mengenai nisbut Sya'ban yang selalu orang heboh, selalu bertanya-tanya, apalagi beredar di media, banyak berseliweran kiriman-kiriman mengingatkan kita tentang keutamaan nisbut Sya'ban. Ada yang berkelebihan, ada yang sekedar orang kirim-kirim tanpa tahu apakah boleh dikirim apa tidak, apakah benar atau tidak. Yang penting yang ngirim-ngirim. Untuk itu kita semua hati-hati, tidak semua yang kita dapatkan kita kirimkan. Tanyalah dulu kepada orang yang ahli, orang yang tahu apakah kau layak dikirim-kirim, disebar-sebar, atau cukup sampai kita saja karena memang tidak benar atau tidak betul. Karena banyak juga bertebaran hadis-hadis palsu, penjelasan-penjelasan yang tidak ada sumber. Itu saja segera untuk peringatan. Nisfu Sya'ban jatuhnya di separuh Sya'ban. Saya tanya tadi, nisfu Sya'ban jatuh di separuh Sya'ban. Lah, ya pertengahan Sya'ban, pertengahan separuh semua tidak. Tinggal menambah selai. Ini ada boleh tinggal tambah. Lah, kalau tulisannya kalau dibagi, si anak mau baca, saya nak mau doa, saya nak mau doa, balik aman. Kita lanjut kepada pelajaran kita. Kecuali kalau ada yang bertanya, ada yang ragu nak? Kalau tidak langsung. Sehari. Pokoknya jangan bersawu, jangan tali dipisah. Nah, agak sekali itu pisah lah. Nabi Muhammad saya misahan supaya tiba di salat nak pisah antara wajib jo sunat, pisah ada jeda. Hari berlima tu baik lambang lah, baik capai juga lah. Puasa juga.
Baik mandi itu enggak. Kalau buat untuk kucing atau mandi kan kesengai tanang. Jari bali mau tu babukul sekali enak cucu ke rumah, minantu ke rumah atau mantan ke rumah menikmati. Jadi jangan sebaiknya dipisah. Lah. Kita sambung kaji kita. Bab 6 bab takwa. Ayat-ayat tentang takwa lah kita pelajari sebagian. Dan tidak perlu kita ulang. Kita langsung saja masuk kepada hadis. Hadis yang pertama disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qila, dikatakan kepada Rasulullah atau ditanya, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, man, siapakah akramun nas, orang yang paling mulia atau manusia yang paling mulia atau semulia-mulia manusia? Qala, Nabi menjawab, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka itu yang paling mulia. Mari kita pahami itu dulu. Ukuran kemuliaan di sisi Allah takwa, bukan pangkat, jabatan, kedudukan, status, gelar, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Hanya takwalah sebagai nilai agar orang mulia di sisi Allah. Dalam ayat dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kamu, kalian semua, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar satu sama lain saling berta'aruf, berkenalan, menjalin hubungan. Dan sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan laki-lakinya, bukan perempuannya, bukan sukunya, bukan bangsanya. Itu ayat. Jangan begitu, makin bertakwa orang, makin mulia di sisi Allah. Dan kita tidak perlu lagi mengkaji tentang anan takwa. Apa definisi takwa? Biko putar-putar sini. Tidak tamu-tamu kaji kan. Lalu jawapan Nabi, manusia yang paling mulia dan yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu, berkata mereka lagi, laisa an hada nas'aluka. Laisa, bukan an hada, bukan setentang ini yang nas'aluka, kami tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Artinya sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, bukan itu. Kalau itu barangkali kami lah paham, tapi yang lain. Kata beliau menjawab, kalau begitu Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah. Yusuf lah orang yang bertakwa, karena keturunannya yang bertakwa. Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishak mempunyai anak
Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Keturunan orang bertakwa, keturunan orang paling mulia. Nabi Ibrahim, bapak nabi-nabi. Beliau bapak nabi-nabi karena keturunan beliau nabi-nabi. Bahkan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim daripada pihak Ismail. Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim. Kalau kalian tanyakan orang yang paling mulia si Allah dalam bertakwa, kalau tidak itu berarti siapa yang paling mulia keturunannya? Konya Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, Ibrahim galanya Khalilullah, teman dekat Allah. Dipandang dipergi daripada sisi kemuliaan, di sisi keturunan. Ibrahim di sisi itu tidak ada yang semulia Nabi Yusuf dah. Tidak orang Indonesia ke dah? Orang Indonesia lain mewarisi, tapi tidak mewarisi kemuliaan, mewarisi apa yo? Mewarisi titik-titik lah. Tapi Nabi Yusuf rancak apa beliau Nabi, kakek beliau Nabi, angku beliau Nabi, mulia. Beliau juga Nabi, punya kedudukan lain dan seterusnya. Bahkan di Quran bahasa buik mana surah Yusuf. Tanya sahabat, laisa an hadza nas'aluka. Bukannya ini. Laisa, bukan an hadza, tentang ini yang nas'aluka kami tanyakan insyaallah. Lalu apa? Berjawab lah. Oh, fa'an ma'adinil Arab tas'alunani. Berarti yang kalian tanyakan itu adalah ma'adin. Itu istilahnya asal usul. Ma'adin itu barang-barang tambang yang daripadanya berasal barang-barang tambang. Berarti yang kalian akan tanyakan adalah keturunan siapa yang paling bertakwa. Jawaban beliau adalah khiyaruhum fil jahiliyah, mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka menjadi orang terbaik dia dalam Islam. Idza faquhu, dengan syarat mereka orang yang lain memahami ajaran agama. Kono. Jadi kita pelajaran apa? Zaman jahiliyah kan zaman sebelum Nabi diutus. Tidak boleh kita identikkan jahiliyah itu ya bodoh. Zaman kebodohan bukan begitu. Banyak orang pintar-pintar, cerdik-cerdik, mulia-mulia, terpandang, ahli. Dari segi perniagaan mereka orang pintar. Dari Yaman sampai ke Eropa, mereka yang merajai lalu lintas perdagangan. Jahiliyah itu bukan ongok, bukan bodoh, bukan dungu. Zaman di mana kebenaran, mereka tidak berada dalam kebenaran. Ongok, dungu dalam masalah kebenaran. Jangan dibayang orang kubah selimu mensadolahnya jahiliyah. Ongok. Jahil, kalau jahiliyah. Sampai kini zaman jahiliyah masih ada. Bahkan dikatakan jahiliyah modern namanya. Bahkan barangkali di negara kita, paham-paham jahiliyah, ide-ide jahiliyah, caro-caro jahiliyah.
Lanjut yang salah. Kan tinggal melanjut salah. Jahiliyah. Selagi orang tidak menerima kebenaran dan tidak berada dalam kebenaran, menolak kebenaran, menempuh, melalui, memprogram apa-apa yang tidak berdasarkan kebenaran, bisa jadi jahiliyah. Hukumnya hukum jahiliyah. Peraturannya peraturan jahiliyah, kekuasaan jahiliyah. Jadi nisbah saja ke jahiliyah. Nisbahkan saja ke jahiliyah. Nah, di zaman itu kan ada orang yang terbaik. Orang yang terbaik, orang yang terpandang, tokoh, pemimpin. Taruhlah kini kok di negara-negara maju itu kan mereka tidak Islam itulah sebagiannya. Tidak Islam. Bahkan ada yang benci sama Islam. Sampai kini penguasa Inggris, Perancis masih benci kepada Islam. Orang parlemen Belanda benci kepada Islam. Kebencian, sakit hati, memusuhi Islam. Yalah. Itu akidahnya begitu, keimanan. Tetapi mereka orang terpandang dalam keduniaan, orang pintar, orang cerdik. Namanya negara maju, negara modern. Di antara mereka yang kafir, yang musyrik, mereka negara-negara pasti ada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang-orang terpandang, orang terhormat. Mari kita ke India. Negeri musyrik terbanyak ke India. Halo? Baik kan? Orang musyrik terbanyak itu di India. Di India, menurut awak, karena mereka justru memenawak pun tidak betul kan? Karena mereka menyembah benda-benda, makhluk-makhluk. Ada makhluk mati, ada makhluk hidup, bahkan ada manusia yang mereka sembah. Ya, makin aneh laku manusia, makin sembahnya nanti. Bahkan orang bertelanjang jadi Tuhannya. Betul. Lihatlah kalau percaya. Beberapa hari yang lalu meninggal salah satu Tuhannya, bertelanjang. Di mana-mana bertelanjang, kok sekaya. Diiringi oleh laki-laki perempuan. Apakah negara itu tidak ada orang yang terhormat, orang terpandang, orang pintar, orang cerdik? Pasti ada. Di kalangan mereka pasti ada orang cerdik, orang pintar, orang terpandang, orang berkedudukan, bangsawan. Nah, orang yang dimuliakan oleh orang banyak orang. Iyalah. Bawa itu ke zaman jahiliyah, zaman Nabi. Bisa tak tengok kan? Lalu zaman Nabi, kalau mereka dulu terpandang di zaman jahiliyah, masuk Islam mereka juga terpandang. Mereka juga mulia. Mereka juga terhormat setelah Islam, setelah mereka masuk Islam. Apabila mereka memahami ajaran Islam, memahami syariat. Itu apa artinya? Orang-orang yang memang mereka lah mulia sejak dulu, terhormat, terpandang, karena mereka berilmu, punya pengetahuan dan segala macam, masuk Islam, dipahami Islam, itu kembali terpandang. Umar bin Khattab, Abu Sufyan, dan lain sebagainya, Utsman, Abu Bakar, orang-orang mulia itu masuk Islam, kembali mereka mulia. Dulu mulia di zaman jahiliyah, masuk Islam, mulia karena Islam, bahkan mulianya lebih lagi. Ini contoh. Orang yang tobat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tapi dia pintar,
Ini cerdik, punya pengaruh, punya pengikut, terpandangnya di bawah, terpandangnya bagi pengikutnya. Masuk Islamnya, dipahaminya Islam, dipelajarinya agama Islam, kembalinya mulia. Kembalinya mulia. Kenapa? Karena dia masuk Islam itu bukan ikut-ikutan, tapi masuk Islam karena ilmu dan pemahaman. Itu maka idza faquhu, apabila mereka paham dengan Islam, kenal dengan syariat, maka kembali mereka menjadi orang mulia. Banyak contoh di Indonesia, sangat banyak. Sia saja orang yang hebat di luar Islam, masuk Islam makin hebat. Kalau dia pelajari ambillah banyak mantan-mantan pendeta, mantan-mantan biarawati, Ibu Haja Irini Hondoko misalnya. Ya. Mereka orang yang mulia di kalangan mereka dulu, di kalangan orang-orang agama mereka, tapi masuk Islam, dipelajari Islam, mulianya dia. Jadi siapapun orang yang mulia akan mendapat lebih kemuliaan kalau masuk Islam, jika dia memahami ajaran Islam. Tapi kalau tiba di Islam merek saja tidak ada. Itu pentingnya. Nah, jadi yang tadi apa? Sahabat bertanya, standar ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Dan barang siapa yang bertakwa, dia akan mendapat keistimewaan, kedudukan, fadilah, keutamaan di sisi Allah karena takwanya. Yang kedua, seseorang menjadi mulia karena kemuliaan nenek moyangnya bila mereka bertakwa. Nenek moyangnya, keturunannya orang-orang mulia, maka dia juga akan menjadi orang mulia jika hanya mengikuti jejak nenek moyang. Tapi keturunan Nabi seperti Nabi Nuh, karena mereka tidak mengikuti jejak ayahnya, maka tidak mulia. Disebut dalam Qurannya terbenam. Istrinya juga tidak mulia, istri Nabi Lut juga tidak mulia. Begitu seterusnya, karena kemuliaan bapaknya tidak diikutinya. Orang-orang baik, orang-orang mulia, orang terpandang, nanti keturunannya akan juga menjadi baik, akan menjadi mulia kalau keturunannya mengikuti sebab-sebab orang tuanya mulia. Tapi kalau keturunannya tidak ada. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disebut Nabi orang paling mulia. Mulia daripada segi keturunan, mulia daripada segi takwa. Garisnya lihat. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Coba cari Nabi lain tak itu. Tidak ada. Kita ulang. Nabi Ibrahim, yang terkenal istri beliau Sarah dan Hajar. Tetapi bukan berarti istri beliau hanya Sarah dan Hajar. Istri beliau masih ada yang lain. Salah satu yang lain itu Ketura namanya. Dari Ketura anaknya Madian, bernama negeri Madian. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau punya istri Sarah, lalu anak beliau Ishak. Ishak diangkatlah jadi Nabi. Ishak beranak Yakub. Yakub diangkatlah jadi Nabi. Yakub beranak Dabaleh, salah satu anak jadi Nabi. Garis keturunannya mulia. Sampai dalam salat kita doaan, kama sallaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali keluarga besar Nabi Ibrahim. Maka jadilah Nabi Yusuf salah satu manusia yang paling mulia. Keturunan Nabi pasti orang bertakwa, keturunan mulia dan seterusnya. Dipandang di sisi itu, tidak ada nabi-nabi yang lain seperti itu. Jadi kalau kita ingin mulia, ikuti nenek moyang kita, bamangko mulia. Orang yang bapaknya keturunan ulama, anaknya juga bisa jadi ulama kalau anaknya mengikuti jejak langkah ayahnya. Kalian anda aja. Buya Muka banyak anak beliau, tapi nampaknya tidak ada yang, walaupun pengetahuan agama anaknya dalam, cuma tidak ada yang mengikuti jejak beliau. Maka habislah. Nampaknya tidak ada anak beliau yang jadi mubalik, jadi ulama, menjadi kiai, tidak ada. Maka terhentilah kemuliaan anak cucu, karena anak cucu tidak mengikuti jejak langkah ayahnya. Itu contoh gitu. Contoh anak beliau baik, pengarang-pengarang, penulis-penulis, tapi yang mengikuti jejak beliau sebagai ulama, tidak ada. Tidak ada kan? Contoh begitu, banyak contoh-contoh. Quraisy Shihab misalnya, ulama tafsir, menteri agama, sampai kini beliau masih mengisi berbagai macam ceramah di televisi dan penulis. Anak beliau tidak, kita tidak sebut orangnya, tidak ada. Tidak. Maka jadilah anaknya tidak mulia semana mulia bapaknya, anaknya mulia di bidang yang lain. Anaknya mulia di bidang yang lain, tidak mulia seperti kemuliaan bapaknya. Bisa tertengok? Anak ambo lah, ambo tidak mulia tuh, tapi ambo ingin mulia di sisi Allah. Kalau anak-anak ambo, anak bini ambo kah? Bukan cik baru, bini mau masih ada orang lain. Kalau anak-anakmu tidak mengikuti, kenapa ambo menjadi sesuatu lah? Anakmu tidak pernah jadi ustaz, jadi guru. Anakmu tidak jadi guru loh. Kalau anakmu tidak hobi jadi guru, tidak berbakat jadi guru, tidak ingin jadi guru, maka anakmu tidak akan jadi merpek kemudian guru. Ambo tidak ustaz, ambo tidak ulama, guru. Dan kemuliaan guru itu luar biasa, disebut-sebut oleh malaikat, dinuangkan oleh makhluk, kan guru. Kalau kamu bangga jadi guru, tidak penceramah. Nah, anak-anakmu kalau tidak ada yang mengikuti misalnya jejakmu sebagai guru, walaupun tidak PNS, tidak ASN, sebab guru itu kena harus PNS, tidak harus ASN. Guru itu kan orang yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, baik langsung ataupun tulisan, ataupun lewat apa? Lewat media. Orang banyak dapat pelajaran, menimba pelajaran dan mengambil pelajaran itu dari guru. Oh, rupanya anakmu tidak ada yang begitu, maka dia tidak akan mendapat kehormatan menjadi seorang guru sebagaimana ayahnya dan bapaknya. Kakekmu, orang gaibmu barangkali dapat kemuliaan. Ini ambo pihak ibu ulama. Minantu beliau orang gaibmu ustaz. Ambo dapat ambo jadi guru. Walaupun tidak ulama, walaupun tidak ustaz, jadi guru kalau dapat kemuliaannya. Paling tidak orang bapak kau. Bapak orang kau di sekolah menggiabi kau lah, sekolah kan mulia. Di perupawaannya orang. Kamang, tidak ada penampakannya kau kan.
tapi paknya lah itu terhormat. Itu kira-kira begitu. Contoh begitu. Jadi orang yang mulia di zaman jahiliyah, maka apabila dia masuk Islam, mempelajari Islam, mengamal Islamnya akan mulia. Siasan orang kafir, orang musyrik, orang yang muslim masuk Islam. Dulunya mulia, dia terpandang, dia terhormat. Masuk Islam, belajar Islam, mengamalkan Islam, akan kembali mulia, kemuliaan yang berbeda. Kalau dulu kemuliaan dan masalah keduniawian, ini kemuliaannya bumi dan langit, dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Kemuliaan takwa. Kemuliaan takwa. Rupanya kemuliaan itu di sisi Allah bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan keturunan, bukan status. Nah, di sisi Allah. Di sisi Allah cumalah takwa ukuran kemuliaan. Di sisi manusia tergantung manusianya. Kan tergantung manusianya, tak? Kalau manusia itu pemuja kekayaan, maka yang paling mulia mereka yang paling kaya. Kalau mereka itu orang ambisius di jabatan, yang paling mulia jabatan. Itulah pangkat, itulah kedudukan. Begitu pula status. Begitu juga gelar. Orang yang memang dinyo kemuliaan kau gelar, hanya bisa beli gelar. Bisa mencari gelar. Bahkan ada orang yang mencapai gelar tertentu nyupahkan tesis. Itu tergantung ukurnya apa. Tapi dalam agama, dalam Islam kemuliaannya satu. Takwa. Siapapun yang takwa mulia, walaupun dari segi keduniaannya orang yang biasa-biasa. Berpangkat tidak, berjabatan tidak, punya status tidak, punya kedudukan tidak, punya gelar tidak, biasa-biasa saja tapi bertakwa. Nah, insya Allahnya yang paling mulia. Karena takwa itu bukan di situ. Takwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Ustaz. Di sini di dada. Takwa di dada. Oh, ikolah sakit di sini kata beliau. Dah dua cik bu, Pak, dah Pak. Banyak Pak. Ya kita kan nak gaji rimanya lah. Gaji kita, Bapak, belakang Bapak. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis. Hulwah. Tidak ada orang yang tidak suka dengan yang manis. Hadirah, hijau. Hadirah itu hijau. Tanaman-tanamannya hijau, yang subur. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum. Allah menjadikan kamu penguasa di dunia. Bukan presiden, enggak. Jadi khalifah. Allah menjadikan kamu menjadi khalifah, penguasa di dunia, di bumi. Semua manusia kan khalifah. Enggak presiden, enggak raja dan khalifah. Jadi Allah mengangkatmu, menjadikan kamu menjadi penguasa di dunia, di bumi. Fayanzur kaifa ta'malun.
maka Allah akan melihat kaifa, bagaimana ta'mal, bagaimana kamu beramal, berbuat. Untuk itu fattaqud dunia, maka hendaklah kalian takut dan hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, dan juga hendaklah hati-hati waspada dengan wanita. Fa inna, karena sesungguhnya awala fitnati, karena sesungguhnya awal mula terjadinya fitnah di kalangan Bani Israel, kanat fin nisa, adalah fitnah wanita. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2742. Mari kita pahami. Dunia itu hulwah. Hulwah itu manis. Kalau khadirah hijau. Dunia itu sangat disukai, sangat dicenderungi, sangat diingini oleh manusia. Bagaikan orang inginnya kepada yang manis-manis, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Tidak ada orang yang tidak suka kepada yang hijau-hijau, tanaman yang hijau-hijau. Hijau itu menyenangkan. Buah-buah yang banyak segar-segar. Yang segar-segar kan hijau-hijau kan. Nah, kecenderungan manusia kepada dunia bagaikan kecenderungan manusia kepada yang manis-manis, yang hijau-hijau, yang ranum-ranum, yang kemat-kemat. Namun labu kami. Sesungguhnya dunia itu kecintaan orang, kecenderungan orang, kesukaan orang, keinginan orang, ambisi orang kepada dunia kok tidak ubahnya sebagaimana orang cinta sukanya kepada yang manis-manis, enak-enak, lezat-lezat. Karena memang dunia itu hulwah. Maka berambisilah orang dengan dunia. Habis-habisan. Tidak perlu terang lah. Murah habis-habisan. Maliangnya. Triliunan dikorbankannya untuk mencapai ambisi, untuk menjadi penguasa. Dusta, menipu, merekayasa, buat makar, apalagi bacolah semua. Itu kan dunia semuanya lah. Dunia semuanya. Betapa manisnya dunia. Sangat manis. Semut karena suka dengan manis, nyo mau korban. Manis. Ini nampak tarang di mata kita. Seluah di matahari bagalanggang. Di mata orang banyak, nampak jalih kita saksikan bagaimana orang ambisi manusia kepada dunia. Sadang terjadi dan bisa kita lihat ambisi. Namun jile, namun napiak. Jadi bahasanya kepentingan saja. Orang kalau ada kepentingannya amunya berubah. Pagi A, sore B. Kemarin menentang coba bawa dia tua. Coba dia tua. Coba dia tua. Manurut selai. Ipaci orang keluarnya. Itu gambaran tentang kecintaan manusia dengan dunia. Hati-hati, waspada, karena dunia kau sifatnya fana. Dunia selah fana, apalagi awak penghuninya. Kalau fana dalam bahasa agama, bahasa Arab, fana kau akan punah. Adalah fana cek lagi tapana-pana. Itu tapana mencari.
mantun pana. Aduh nantere gitu. Aduh stres. Habis uang miliaran untuk jadi caleg. Stres. Nggak terpilih ya. Ala ibu. Hati-hati ya makan-makan nak jalil lah. Ya baju-baju nak jalil laki ada. Nyanawa ibadinya konon dia 2 miliar tu. Ala, atau simpan-simpan ya. Dari duitnya sekian tahun tu. Habis ambisi. Stres. Jadi fana yang kemudian dunia tu matanya gurur, matanya qalil. Kesenangannya memperdaya, kesenangannya sementara, tidak lama. Untuk itu hati-hati kalian dengan dunia. Itu pesan Nabi. Allah mustakhlafikum. Allah menjadikan kamu menjadi penguasa di bumi, di dunia. Dia jadikan kalian khalifah. Bedakan khalifah dengan presiden, tak presiden. Khalifah orang yang diberi amanah untuk menguasai bumi, artinya untuk mengolah bumi, memakmurkan bumi, sehingga segala sesuatu yang ada di bumi itu Allah jinakkan, Allah tundukkan demi kepentingan manusia. Jadilah manusia jadi penguasa namanya. Binatang-binatang, hewan-hewan dijinakkan, ditundukkan, segala macam dimudahkan, seakan-akan manusia itu raja. Jadi Allah jadikan kamu menjadi khalifah yang diberikannya kepada kamu mandat kekuasaan di bumi untuk melaksanakan syariat Allah. Lalu fayanzur, maka Allah nanti akan melihat, yanzur melihat, memperhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kamu itu bekerja, beramal. Allah jadikan kamu menjadi penguasa, menjadi khalifah di bumi. Allah lepaskan, nanti Allah akan menilai bagaimana kamu berbuat di muka bumi kau. Sehingga adalah yang dunia melulu. Tahu dunia melulu? Isi tangkurak, isi banak no. Dunia sendiri. Tak seketik je takana nino kamati. Tak seketik je lah manganyo hidup. Seketik je lah sepikir manganyo hidup. Bahan mengko hidup. Bahan mengko jadi orang. Kama sudah hidup. Memang isi kepalanya dunia. Jadi Allah jadikan kalian menjadi khalifah di bumi ko. Seakan-akan Allah lapihkan dunia ko kepada kalian. Allah akan lihat. Disitulah nampak ada orang yang ambisi. Namanya orang duniawi. Syukur kita termasuk orang yang diberi petunjuk, diberi taufik, diberi daya, diberi pemahaman sehingga kita mengerti mengapa kita ke dunia. Soalnya saya lihat orang yang nak tahu mengapa ke dunia. Saya lihatlah orang nak tahu mengapa ke dunia dan mengapa hidup. Tidak ada dino arahan pedoman. Kita diberi petunjuk sehingga kita mengerti hidup. Manga mestinya kita dalam hidup. Nangka kita kerajokan dalam hidup. Sesudah hidup ko kamali ko. Mengerti kita ko mengadi hidup. Allah jadikan kamu penguasa di bumi, di dunia. Allah berikan kekuasaan bumi itu kepada kalian. Yang lain-lain itu untuk kalian semua. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan semuanya yang di bumi untuk kepentingan kamu. Kemudian Allah akan lihat siapa kamu. Dibagi dua seorang. Ada yang taat, ada yang durhaka. Ada yang kafir, ada yang muslim. Dibagi dua tak? Ada orang yang duniawi, ada yang
jalih dia ke ukhrawi. Ini Allah melihat. Allah melihat bagaimana kalian beramal. Untuk itu hati-hati, waspadalah kalian dengan dunia. Fattaqud dunia. Maka ittaqu, ko hati-hati, waspada, takut, pelihara diri kamu tentang dunia ko. Dek dunia ko manis dan hijau. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hidup ini, dunia ini. Kalau kamu bertakwa kepada Allah dalam hidup dunia ini, kamu terpelihara, terjaga. Kalau tidak, kamu akan terperosok dengan manis dan hijaunya itu. Dan hati-hati, waspada, pelihara dirimu dengan wanita. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Wanita itu istri, ibu, saudara perempuan, tante, ataupun perempuan, istri, ataupun perempuan siapa saja. Hati-hati. Fitnah wanita. Bukan wanita tukang pitanah, tidak begitu. Wanita itu bagi laki-laki fitnah, ujian. Ujian. Kalau nanti tidak hati-hati, laki-lakinya bisa di bawah kangkangan kekuasaan kendali wanita. Bisa terperosok, terjerembab, terkebat, terikat, tunduk di bawah wanita dan mengikuti kemauan wanita. Atau mereka terjerumus ke lembah maksiat. Hati-hati kamu hai laki-laki. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel dulu adalah wanita. Wanita. Jadi kalau tidak waspada kalian bisa terjebak dengan wanita. Konon kabarnya mangko-mangko negara dia kini diambisi wanita. Kabarnya tayo tidak. Kabarnya yang di balik layar anak wak jolah no? Wanita kabarnya. Yo cabiak negari. Ndak cabiak lagi. Copaco negari wak. Takut kuyak-kuyak. Itu kaji kita. Pulang lagi kan puasa ndak. Banyak nanu. Nanti kulai layu bantuan. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Belum sempat kita baikkan kesimpulannya karena memang waktunya lah waktu untuk pulang. Sama di sekolah bentuknya. Kalau lah bunyi itu bel, panik nak kita ambil kesimpulan, ndak idangannya diberi kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.